Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana Suryaningsih, calon guru penggerak Angkatan 10 dari UPT SD Negeri 32 Jelutung, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4, yakni penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakang saya adalah yang pertama, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Dengan demikian, kita sebagai guru memiliki peran untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Adapun tujuan aksi nyata yang dilakukan adalah 1. Membiasakan peserta didik untuk menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas sehingga menjadi karakter positif yang memiliki budi pekerti yang baik. Yang kedua, dalam kelas memiliki keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, peserta didik bersama guru mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Tolak ukur yang pertama, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas. Yang ketiga, tumbuhnya nilai-nilai kebijaksanaan dari dalam diri peserta didik. Yang keempat, dengan penerapan segitiga restitusi, peserta didik dengan bimbingan guru dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah akan pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah bersama rekan sejawat. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif kepada rekan sejawat. Yang keempat, mengajak rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas bersama peserta didik di kelasnya masing-masing untuk kemudian melakukan tindakan refleksi dan tindak lanjut. Nah, hal-hal tersebut perlu diperhatikan benar urutannya dan pentingnya melakukan diskusi dan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Dukungan yang dibutuhkan tentunya yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan lancar, baik dengan cara berkolaborasi. Sedangkan yang kedua, sarana dan prasarana untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas karton, kertas post-it, lem, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif yang dilakukan berkelanjutan selain di kelas. Nah, itu tadi pemaparan materi yang akan saya sajikan pada aksi nyata modul 1.4. Untuk selanjutnya, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif kepada rekan dan teman sejawat. Nah, kali ini saya meminta izin untuk mengikuti aksi nyata saya dan mengimbaskannya kepada rekan KKG di gugus saya, yakni gugus 5 Simpang Hilir.
kesempatan pagi hari ini, acara diseminasi aksi nyata yang akan saya lakukan dilaksanakan setelah selesai program kerja yang diadakan gugus 5, yakni program kerja semester 1 tahun ajaran 2025-2026, sehingga pelaksanaan diseminasi yang harusnya saya laksanakan awal ternyata di luar dugaan karena harus menunggu program kerja gugus 5 selesai. Yang terhormat kepala sekolah yang mewakili, yang saya banggakan kawan-kawan dari gugus 5, dan rekan-rekan dari SD 30 Batu yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya harapkan nanti akan berdampak di sekolah-sekolah Bapak Ibu selanjutnya. Saya mewakili calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kayong Utara. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ariana Suryadiksi dari UPT SD Negeri 30 Bojonegoro. Kali ini saya akan menampilkan, memaparkan diseminasi saya tentang budaya positif yang saya dapat di pendidikan guru penggerak selama ini. Nah, atas penyampaiannya nanti di ujung penyampaian akan ada sesi tanya jawab, sharing terhadap apa yang didapat, apa yang bisa disampaikan di sekolah Bapak Ibu, kemudian apa saja masalah yang dihadapi, mari kita bicarakan bersama. Rencana tindak lanjut yang saya ambil antara lain yang pertama, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara langsung ataupun tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuknya suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai seorang guru di sekolah masing-masing tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu juga kita masing-masing sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas mengemban tugas sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Jadi bisa dikatakan kenapa salah satu motivasi saya kenapa saya mengambil pendidikan guru penggerak ini bukan serta-merta saya itu jadi kepala sekolah atau pengawas tidak, tapi saya melihat visi misi guru penggerak di sini itu sebagai motor atau penggerak di suatu kelas atau bisa dikatakan pemimpin suatu pembelajaran. Nah, di pendidikan guru penggerak ini tuh saya banyak belajar, oh ternyata banyak ilmu-ilmu yang kita dapat di sekolah, kuliah ataupun dari webinar-webinar sebelumnya. Kemarin itu saya mengisi PMM, ada kata-kata restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah di pendidikan guru penggerak pun saya sudah mendapatkan ini semua. Jadi nanti kita bisa sharing apa saja kesulitan yang ada di sekolah, bagaimana melengkapinya, itu bisa berdiskusi dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, selanjutnya suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberi murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses dan
bekerja sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Karena sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan yang positif, sudah berpihak pada murid juga. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Berikut ini adalah tahapan-tahapan penyusunan keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan peserta didik di kelas saya. Nah, tahap pertama saya mengajak para peserta didik untuk berdiskusi ringan tentang apa itu keyakinan kelas, apa bentuk keyakinan kelas, lalu apa manfaatnya dan apa pentingnya untuk kelangsungan pembelajaran di dalam kelas. Untuk selanjutnya, mengajak para siswa untuk menulis segala macam peraturan yang selama ini mereka ketahui. Nah, untuk selanjutnya saya meminta mereka untuk menempelkan atau menuliskannya ke depan kelas. Masing-masing anak hendaklah menuliskan satu keyakinan kelas yang mereka ketahui. Untuk kemudian langkah yang ketiga adalah mengarahkan mereka untuk mengklarifikasi peraturan yang memiliki persamaan makna untuk dipilih salah satu saja. Langkah yang keempat adalah mengubah kalimat negatif menjadi positif. Misalnya, dilarang mencontek diubah menjadi kata-kata jujur saat ulangan. Langkah selanjutnya, yakni yang kelima, adalah meninjau pernyataan yang masih berupa aturan, kemudian menentukan nilai kebajikannya atau keyakinannya. Misalnya, keyakinan untuk saling membantu. Langkah yang keenam adalah melibatkan siswa untuk mendesain visualisasi keyakinan kelas melalui figura atau kertas yang mereka gunting sesuai dengan apa yang mereka sukai. Misalnya bentuk bintang, bentuk awan, bentuk matahari, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hasil yang dibuat siswa kemudian ditandatangani oleh siswa lalu siap dipajang di depan kelas. Selanjutnya adalah tahapan restitusi atau pelaksanaan restitusi di dalam kelas saya ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Senang-senang. Siap. Siapa siap? Mana duduknya yang siap? Sudah berdoa? Sudah, Bu. Nah, pada saat jam istirahat dilaporkan ada seorang anak yang membawa handphone di sekolah dan bermain handphone pada saat jam istirahat. Selamat pagi, Mbak Let. Mbak Let tahu kenapa Ibu panggil? Tadi Ibu perhatikan Mbak Let bersama kawan-kawan main HP. Ibu tanya ke kawan-kawan, HP siapa itu?
HP siapa? HP saya, Bu. Nah, HP Mbak Le. Kenapa bawa HP ke sekolah? Karena saya mau foto-foto sama teman karena bentar lagi dia mau lulus. Wajar sih Mbak Lep, seumpama ibu jadi Mbak Lep pun kepingin ada kenang-kenangan kan dengan kawan-kawan. Tapi kalau membawa HP ke sekolah bukannya itu tidak boleh. Iya, tidak boleh. Mbak Lep tahu? Tahu. Nah, ibu bisa memaklumi Mbak Lep kepengen foto-foto, punya banyak kenangan sama kawan-kawan. Apalagi Mbak Lep nanti habis ini mau lanjut ke SMP kan di Pontianak sana. Lupa. Tapi hal seperti itu Mbak Lep pun tahu salah apa benar. Salah. Nah, kenapa dilakukan? Sudah tahu konsekuensinya kan? Kalau membawa HP di sekolah mau tidak mau harus ibu sita. Supaya apa? Nanti kalau HP-nya hilang gimana? Siapa mau bertanggung jawab? Makanya boleh tidak HP-nya ibu simpan dulu. Nanti kalau HP-nya hilang, HP-nya jatuh, HP-nya rusak, yang tanggung jawab bukan ibu kalau seandainya tidak dititipkan ke ibu. Nah, Mbak Lep sudah tahu benar dan salah, sudah tahu kalau itu tidak boleh ya. Nah, ibu sekarang mau tanya, ingat nggak Mbak Lep tentang kesepakatan kelas? Apa? Tidak boleh bawa HP ke sekolah. Tidak boleh bawa HP, tapi Mbak Lep bawa. Ibu cuma mau mengingatkan kalau bawa HP, HP jatuh, HP rusak, HP hilang, kalau tidak ibu tahu, tidak ada yang bertanggung jawab. Yang kena marah siapa? Kena marah orang tua tidak? Apalagi HP bukan barang yang murah kan? Kalau jatuh rusak, itu pun biaya mahal lagi kan? Makanya itu, ibu mau tanya lagi, apa yang akan Mbak Lep lakukan setelah ini? HP-nya simpan sama ibu. Lalu Itu saya juga akan bawa HP lagi ke sekolah. mulai hari ini janji. Janji. Sudah paham ya kenapa dilarang di sekolah membawa HP? Karena memang sudah aturannya. Kalau ada sesuatu yang tidak diharapkan, nanti dari sekolah akan menghubungi orang tua pun kalau ada apa-apa punya nomor itu pasti akan menghubungi. Nah, Mbak Lep janji ya, mulai hari ini tidak boleh membawa HP, tidak boleh mengulangi lah. Nah, karena udah janji, Mbak Lep kembali lagi boleh istirahat. Untuk selanjutnya adalah skenario kasus 2, merebut barang temannya. Dipakai. Nah, kenapa tidak bersapu? Kakak punya pensil sendiri. Kenapa Mak? Mas dipinjam punya kawan? Apakah lain punya pensil punya kawan? Lain. Nah, ibu pun juga punya keinginan seperti itu mungkin waktu masih kecil. Wajar kalau kakak pengen pinjam tapi tidak dikasihkan. Kakak pun tahu kalau bersahabat itu baik, ya enggak? Wajar kalau Nadia pun nangis karena kakak pun pinjamnya dengan cara di rampas, ya enggak?
sudah tahu kalau perbuatan itu perbuatan tidak. Terpuji apa tidak? Tidak. Boleh ditiru apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak baik seperti itu, apakah kakak mau dilanjutkan lagi? Tidak. Kalau kesalahan kakak masih ingat ya? Kita punya kesepakatan kelas apa yang kita langgar, yang kakak langgar. Tidak menghormati. Nah, apa yang bisa kakak lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Setelah minta maaf, berteman lagi. Masih mau berteman dengan Nadia? Masih mau berteman? Kapan kakak mau minta maafnya? Sekarang. Akan diulangi lagi tidak kesalahan kakak? Karena kakak sendiri kalau menjadi Nadia, kalau pinjam tidak dipinjamkan, memang rasanya sebel. Tapi kalau kawan baru pakai, kakak pun harus membuat sampai ini saja ya kak ya, tidak perlu diperpanjang lagi. Habis ini minta maaf, perbaikan lagi, main sama-sama lah. Ya, sekarang kakak istirahat. Minta maaf ya Nadia atas kesalahan saya tadi. Nama saya Melvinda Kairunisa. Terima kasih Ibu telah membantu saya mencari solusi atas kesalahan saya. Perkenalkan nama saya Regi Andini. Terima kasih Bu sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Selanjutnya adalah sesi sharing antar kepala sekolah dan guru dalam penggunaan kurikulum Merdeka. Sebelum saya lanjutkan, apakah Bapak Ibu di sekolah sedang menggunakan kurikulum Merdeka? Belum, Bu. Belum. Jadi kesepakatan kelas apakah sudah semua melakukannya? Untuk saya amati di SD 32 ini yang melakukan pengamatan kelas seperti ini kelas 5 Pak. Kelas terakhir nih Pak Adin ya. Sudah ada kesepakatan kelas seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu di sekolah lain apakah sudah ada? Kesepakatan kelas yang saya bicarakan di sini adalah kesepakatan kelas yang diambil bersama siswa untuk bertujuan sebagai pengganti aturan kelas atau aturan-aturan yang diambil di sekolah. Di sekolah kan biasanya ada tata tertib. Nah, untuk penguatan ditambah budaya positif itu dilakukan inilah yang namanya kesepakatan. Sedangkan tujuan aksinya atas saya ini adalah yang pertama mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin dengan kesepakatan kelas dan segitiga retribusi. Sedangkan tujuan yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kaum. Nah, kedua itu yang saya ambil yang pertama lebih merujuk kepada keyakinan kelas di dalam kelas, dan kedua lebih meluas ke lingkungan sekolah. Sedangkan tolak ukur yang saya ambil di sini yang pertama adalah siswa terlihat bahkan kalau bisa diusahakan terdampak aktif dalam membuat keyakinan kelas. Jadi di situ kita di dalam kelas itu kita benar-benar menghidupkan kelas supaya keyakinan itu benar-benar dari masing-masing siswa. Yang kedua, guru dan siswa mampu menerapkan budaya poster secara konsisten. Jadi nanti seandainya dibuat kesepakatan kelas, dibuat suatu poster ditempel di depan kelas. Setiap hari anak melihat, setiap hari anak mengingat. Selanjutnya yang ketiga, tercipta lingkungan sekolah yang positif. Itu tolak ukur yang saya ambil dalam membuat kesepakatan kelas. Yang pertama yang harus dilakukan adalah awal pertama masuk kelas, masuk pelajaran hari, hendaklah kita bersama-sama membuat kesepakatan dulu dengan siswa-siswa. Ayo anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dulu yang akan nantinya kita gunakan untuk aturan yang kita
di kelas kita. Biasanya yang saya ambil adalah salah satunya adalah menerapkan tepat waktu, mengerjakan kelas dan lain sebagainya. Seperti aturan-aturan yang sudah disepakati di sekolah KPU juga tentunya ya. Untuk selanjutnya lini masa. Yang pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Sudah pasti karena bagaimanapun kepala sekolah adalah pembimbing, pembina yang ada di sekolah kita. Pembina utama yang harus kita mintai pendapat terlebih dahulu sebelum ke guru yang lain. Untuk yang kedua adalah berkolaborasi dengan para wali murid. Kenapa demikian? Karena kalau saya rasa dari perhatikan juga percuma kalau kita melakukan budaya positif di lingkungan sekolah tapi di dalam lingkungan masyarakat tidak ditinjau oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Maka dari itu kita perlu berkolaborasi dengan wali murid. Oleh karena itu penting adanya hubungan yang baik antara guru dengan wali murid. Untuk yang selanjutnya yang ketiga adalah melakukan diskriminasi konsep inti budaya positif. Yang dimaksudkan di sini adalah intinya apa sih budaya positif yang kita ambil, terus manfaatnya apa, dampaknya apa, itu perlu dipikirkan. Yang keempat adalah menyusun keyakinan kelas, atau yang bisa disebut kesepakatan kelas itu nanti yang sebagai kita pegangan seumpama ada anak yang terlambat, ada anak yang tidak mengerjakan PR, ada anak yang mengalami, itu bisa dikuatkan dengan adanya keyakinan kelas. Yang kelima, hasil keyakinan kelas didapat di kelas masing-masing. Biasanya didapat dengan kertas yang besar, ditandatangani bersama, entah pakai cap tangan dengan cat atau dengan tanda tangan atau boleh dengan tanda emoji yang anak-anak buat. Nah, ini tadi pemaparan dari saya tentang PPT. Nah, sekarang PPT tentang akun nyata saya. Selanjutnya sedikit saya akan memaparkan tentang studi restitusi ya. Tanpa kita sadari kita sebagai guru sudah melakukan itu Bapak Ibu. Apa sih studi restitusi? Studi restitusi itu adalah suatu langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah. Nah, secara kita dari dulu ya Bapak Ibu ya, dari dulu zaman kita masih kecil, Bapak Ibu kita masih kecil, kita sering mendapatkan hukuman apabila melanggar tata tertib di sekolah. Ya Bapak Ibu, sering dijemur, sering berdiri di depan, sering angkat kaki atau sering keliling lapangan. Sampai sekarang pun saya masih menggunakan itu dan ternyata seperti itu salah Bapak Ibu. Hukuman seperti itu ternyata salah. Nah, yang benar setelah saya mendapatkan modul 1.4 ini, saya mendapatkan ilmu baru. Ternyata seorang guru itu tidak boleh tidak boleh memberikan konsekuensi yang istilahnya lebih mengarah ke fisik. Jadi apa yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu? Mungkin kita pun masih mengandai-andai. Terus gimana kalau tidak boleh menghukum? Nah, suatu ketika kemarin menghadapi murid saya itu usil. Sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Di kelas anak tersebut itu suka menyebutkan nama mama bapaknya ketika memanggil nama kawannya. Hal itu kan memicu amarah kawan-kawannya karena dianggap menghina orang tua. Nah, anak itu pun setelah terjadi perkelahian, terjadi yang terakhir tangis-tangisan, saya panggil anak tersebut pelakunya kan. Saya gunakan yang namanya restitusi ini. Nah, alhamdulillah dampak kedepannya sangat terbuka anak tersebut. Jadi segala sesuatunya itu tidak harus kita marah, kita hukum enggak. Jadi proses restitusi itu tadi adalah proses menciptakan kondisi di mana murid akan memperbaiki kesalahannya dengan dia berpikir dengan cara dia sendiri. Kita cuma memancing saja pertanyaan yang akan mengakibatkan anak tersebut mikir kalau istilahnya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kontrol emosi
koordinasi yang pertama ya Bu ya. Nah di situ adalah kita hanya dulu kepada anak tersebut. Nah, kenapa ibu memanggil kamu? Nah, tidak Bu, ya kan? Nah, kalau tidak, ibu tidak sengaja tidak kamu loh terkait sama teman apa masalahnya. Benar-benar cerita anak tersebut sampai selesai. Setelah anak tersebut selesai ngomong, lalu kita tanya baik atau buruk perilaku tersebut. Nah, kalau anak tersebut belum paham, kita jawab dengan cara mereka kan. Kita bilang, ibu manusia biasa, ibu pernah melakukan kesalahan. Manusiawi kalau kamu marah, manusiawi juga kalau kamu juga butuh pengakuan, bukan? Nah, dengan seperti itu anak lebih merasa dilindungi, tidak merasa dibully ya istilahnya, apa itu dia tidak merasa dibully. Lalu kita dekati dengan pelan-pelan, kita tanya dengan pertanyaan memancing, kita tanya agar anak tersebut mengakui kesalahannya. Kalau kamu istilahnya memanggil nama bapak kawan kamu, Sukman tidak Bu, boleh tidak melanggar tata krama tidak, melanggar Bu. Jawabannya pasti itu, walaupun sebelumnya dia mengelak dengan alibi yang katanya tadi sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, di tahap selanjutnya kita yakinkan dengan keyakinan keras. Nah, kemarin sudah kita buat keyakinan keras, masih ingat tidak? Masih Bu. Salah satu budirnya apa? Menghormati sesama teman. Nah, kamu di sini menghormati sesama teman tidak? Tidak. Nah, dari situ kita kaji lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita ikuti alurnya, kita ikuti langkahnya anak-anak tadi. Pas waktu yang kemarin saya hadapi, mempunyai inisiatif untuk meminta maaf langsung kepada anaknya, meminta maaf langsung dengan orang tuanya, karena ternyata selama ini hal seperti itu sudah berlangsung lama. Nah, di situ saya tidak memakai hubungan Bapak Ibu, saya tidak memakai kekerasan, tidak memakai hal-hal yang menyinggung perasaannya. Nah, tapi lebih ke pendekatan itu yang namanya restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kesepakatan keras akan terjadi akan adanya budaya positif apabila kita sebagai guru selalu memperhatikan, menjadi fasilitator, menjadi pengayom untuk murid-murid kita. Nah, terjadinya keberhasilan satu pembelajaran kan ada 3 ya Bapak Ibu ya, sebenarnya kan kita pun sudah tahu ada 3. Keberhasilan itu bisa terjadi apabila ada kerjasama antara guru, wali murid dengan orang tua. Jadi saya berpegang teguh pada 3 hal itu, makanya adanya suatu proses itu akan terjadi apabila adanya kerjasama dari 3 hal tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ibu Surya Ariani, saya dengan Bapak Ibu, saya guru SMP Informasi Pambilir. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu mengenai proses pembelajaran kita di sekolah. Nah, Bu, yang pertama adalah kita ketahui bahwa kita mengajar di daerah yang bisa disebut sebagai daerah yang terpencil, jauh daripada fasilitas ya seperti pada perkotaan. Nah, itu di sini harus ada motivasi positif untuk siswa agar bersemangat sekolah. Nah, pertanyaan saya, menurut Ibu, budaya positif seperti apa yang bisa kita lahirkan atau bisa kita ajak anak-anak untuk menjadikan sebuah budaya di sekolah agar mereka punya semangat. Aku besok harus datang ke sekolah.
aku besok lagi harus datang ke sekolah karena budaya positif tersebut. Menurut Ibu budayanya seperti apa dan cara menerapkannya bagaimana? Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah mengenai solusi permasalahan yang biasa kami hadapi sebagai guru di sekolah. Nah, salah satu permasalahan yang sangat membuat saya bingung adalah ketika saya pada situasi tertentu mendapati sebuah kasus bahwa siswa saya jarang masuk sekolah. Nah, kadang seminggu full tidak masuk, kadang dalam seminggu hanya 2 hari atau 3 hari. Maka saya panggil, saya tanya ternyata dia diminta untuk bekerja oleh orang tuanya. Jadi bagaimana cara saya atau cara kita yang tepat agar anak ini tetap bisa bersekolah, namun juga kita bisa memberikan pemahaman bahwa bekerja itu bukan usianya mereka, namun dengan mereka juga beralasan bahwa mereka butuh pekerjaan itu. Nah, itu aja Bu yang bisa saya tanyakan. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Pada sesi tanya jawab ini, para peserta diseminasi sangatlah antusias, saling bertanya, mengkomunikasikan masalah apa yang ada di sekolah, serta aktif bertanya tentang perihal kegiatan guru penggerak, apa manfaatnya, hal seperti apa yang didapat selama saya melaksanakan kegiatan, serta hal-hal seperti budaya positif, tahapan segitiga restitusi, manfaatnya, pelaksanaannya, serta hal-hal tentang budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin bertanya tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi di kelas Ibu dan apa visi misi guru penggerak yang sudah berjalan itu kira-kira berapa persen? Nah, pertanyaan saya sementara itu.
Ya, berhubung hari sudah mulai siang dan sesi pertanyaan pun saya cukupkan sekian. Bila ada kesalahan dari saya banyak dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada diseminasi pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.